Nenekmu ditemukan oleh seorang pria tua berambut putih dan dibawa ke pegunungan. Baru-baru ini ditemukan. Kamu jangan sembarangan bicara. Aku mana punya cucu perempuan. Jangan sembarangan bawa orang pulang dan bilang itu cucu kita. Itu pasti anak perempuan yang lahir dari Tang Yue, kan? Bukankah sudah hilang duluan? Sekarang usianya tidak baik. Tak bisa dipastikan. Dibuang oleh nenek Zhang yang berat sebelah terhadap pria dan wanita ini. Hai, kalian cepat pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Jangan mengganggu perceraian kedua anakku. Perceraian kedua, Sang Demao. Ini adalah darah dagingmu sendiri, Pak Polisi. Jangan bicara sembarangan. Dulu putriku sudah tiada 2 tahun yang lalu. Ini tidak ada bukti yang jelas. Jangan sembarangan. Menuduh kami dengan tuduhan yang tidak berdasar. Hai. Mengganggu kalian, Fubao dan Paman pulang ke rumah. Kami tidak mengakui hubungan ini. Polisi, saya masih punya Ibu Yuer. Saya sangat merindukan ibu. Ibu sangat menyayangi saya dan selalu menenangkan saya. Baiklah, saya akan membawamu menemui ibu. Guru berkata benar. Kita, ayah dan anak, sudah takdirnya berpisah. Saya sarankan kamu jangan pergi jauh dalam waktu dekat. Kalau tidak, akan ada bencana berdarah. Hei, anak nakal ini. Kamu ini anak nakal. Kenapa sama seperti Tang Yue, bawa sial. Kamu ngomong apa sih, anak bau? Ayah, apakah Yue nanti akan jadi ibu kita? Yue, kapan kamu bisa bangun? Kita juga harus pergi mencari Fubao bersama-sama. Nanti kalian semua harus memanggilnya ibu. Ibu Yue selalu baik kepada kita. Dia mau menikah dengan ayah. Ayah pasti harus baik kepada ibu. Saya akan melakukannya. Ini adalah kabar baik yang sangat besar bagi Wei Dong. Anak perempuan Yue, Fubao, sudah ditemukan. Fubao. Paman Wei Dong. Guru berkata bahwa Paman Wei Dong adalah orang yang langka dalam 100 tahun. Yang paling memiliki hubungan dengan Dao. Sepertinya dia segera akan menjadi kakekku. Kamu siapa? Aku polisi. Mencari rumah untuk Fubao. Kakak. Adik. Fubao. Kalau ibumu melihatmu seperti ini pasti sangat senang. Apakah mereka anakmu? Mereka keponakanku. Kakak dan bibi saya meninggal duluan. Jadi mereka ikut saya. Ibu mereka bukan menikah denganmu. Di mana dia? Dia di dalam sana. Ayah. Setelah kamu tersesat, ibunya jadi gila. Kemudian, tidak sengaja terjatuh dari tebing dan pingsan. Ibuku kehilangan jiwanya. Aku harus menemukan kembali jiwa ibuku untuk membangunkannya. Kenapa kamu mau menikahi seorang yang tidak sadar? Yue hatinya baik. Dulu saat dia di Fubao, dia selalu membantuku merawat Gu 11 dan Gu Bei. Sekarang dia ditinggalkan oleh Zhang Dema. Aku ingin membantunya, tidak bisa mengabaikannya. Kalian sekarang dalam kondisi seperti ini bagaimana bisa merawat Fubao? Tidak bisa, tidak bisa. Saya makan sangat sedikit. Saya akan pergi berburu ayam hutan dengan ayah untuk memanggang paha ayam untuk Fubao. Tidak akan membiarkannya kelaparan. Baiklah, baiklah. Baik apa? Kalian hidup seperti ini adalah masalah. Lagi pula, ibumu dalam keadaan seperti ini juga tidak akan terbangun. Ibumu pasti akan terbangun. Paman Dongpo, jangan khawatirkan saya. Jika saya tidak baik-baik saja di sini, biarkan orang mengirimkan kabar padamu. Bagaimana? Saudara polisi, tenang saja. Saya pasti akan merawat Fubao dengan baik. Baik, jika Fubao tidak baik-baik saja, saya akan kembali menjemputnya. Ini adalah alat yang diberikan oleh guru saya saat saya di kuil. Kuil? Iya, saya ditemukan oleh guru setelah tersesat. Guru mengajarkan saya cara meramal di kuil. Saya bisa meramal dengan akurat. Ayah, saya akan membantumu meramal. Kamu lahir tanggal berapa? Fubao. Ada apa? Ayah, desa tidak memperbolehkan melakukan ini. Aku bantu kamu simpannya. Ayah begitu bijaksana. Selain itu, ramalan saya selalu akurat. Ayah tidak membiarkan saya meramal, apakah dia tidak percaya sama saya? Waktu Fubao sudah tidak pagi lagi. Ayah pergi buatkan air mandi untukmu. Kita mandi dan tidur.
Roh 3 jiwa dan 7 roh ibu hilang. Kalau 1 jiwa dan 3 roh hilang, ibu benar-benar tidak akan bisa bangun kembali. Besok kita harus mencari dengan baik di gunung. Wei Dong, kenapa kamu datang? Bu Niu, bolehkah saya meminjam 1 butir telur? Saya akan memasaknya untuk Fu Bao. Baiklah, Fu Bao. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk tumbuh. Tunggu, saya ambilkan untukmu. Nyonya Zhang, kalian datang bagaimana? Anakku. Mulai sekarang, kita harus bekerja dengan baik. Tapi aku tidak seperti orang-orang tertentu. Minta pinjam telur ayam pun harus pinjam. Mama, tenang saja. Aku pasti tidak akan melakukan itu. Hampir tidak bisa makan nasi lagi. Tapi malah belajar orang lain menikah. HMPH. Adik, biarkan adik makan telur kecil. Aku dan adikku sebenarnya tidak suka makan telur. Ayah pergi keluar sebentar. Kalian jaga adik perempuan baik-baik. Tenang saja, ayah. Kenapa kakak hanya punya 1 telur? Aku dan adikku sudah makan. Kakak bilang bohong, itu bukan anak yang baik. Kami tidak mau makan. Ini adalah makanan dari ayah yang kamu makan. Kalau kalian tidak mau makan, aku tidak akan senang. Aku bisa menangis loh. Jangan menangis, aku makan. Kakak juga makan. Nanti ayah pulang, aku dan dia pergi ke gunung berburu ayam hutan. Paha ayam akan diberikan ke Xiao Fu Bao. Di mana roh ibuku? Roh ibuku ada di sini, aku sudah menemukannya. Tapi di sini hanya ada 3 roh ibuku, 1 lagi tidak ada. Adik, kau baik-baik saja kan? Kakak, aku baik-baik saja. Saat kamu pergi ke toilet tadi, adik, jebakan yang kita pasang menangkap seekor lagi. Ini sudah yang kelima hari ini. Ayah paling banyak pernah menangkap 3 ekor. Wow, ada ayam goreng. Ini semua hasil tangkapan kalian. Ini semua ditangkap kakak. Hehe, adik memilih tempat yang bagus. Kami berganti 5 tempat dan menangkap 5 ekor. Posisi yang dipilih Fu Bao. Iya. Setelah pindah 5 tempat, berhasil menangkap 5 ekor. Ayah, ada masalah, ada masalah. Di bawah gunung akan terjadi perkelahian. Apa? Cepat pergi. Kalian lihat sini. Kepala keluarga Tang ini benar-benar tidak tahu malu. Kalian lihat sini. Kepala keluarga Tang ini benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah mahar pengantin. Itu dulu saat Tang Yue menikah di keluarga Lao Zhang kami. Dibawa sebagai mahar. Mana ada orang menikah kedua kali lalu membawa pergi mahar ini. Malah menguntungkan Gu Weidong. Kamu jelas tahu bahwa adik perempuanmu, Tang Yue yang sial ini tidak akan bangun lagi. Tapi dia tetap keras kepala mau menikah dengan Gu Weidong. Sekarang malah punya bintang sial kecil. Ya. Tidak lama lagi Gu Weidong akan mengusir mereka berdua. Aku tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hahaha. Tante Zhang. Aku tidak akan mengusir Yue dan Fu Bao. Jika kamu datang lagi dan membuat keributan di rumahku, aku tidak akan segan-segan. Benar-benar seperti anjing menggigit Ludong Bin. Tidak mengenali niat baik. Aku ini demi kebaikanmu. Jangan biarkan 2 bintang sial itu mencelakakanmu. HMPH, kamu benar-benar mau menindas aku lagi. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Ini demi kebaikanmu. Supaya 2 orang sial itu tidak mengganggumu. HMPH, kamu benar-benar mau menindas aku lagi. Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Adik Fu Bao bukanlah orang sial. Hari ini kita naik gunung dan menangkap beberapa kelinci liar. Tahu? Yo. Yo. Tangan saya. Tolong saya. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Sudahlah. Semua orang bubar ya. Aduh. Tangan saya. Mari kita masuk ke dalam. Tangan saya. Tangan saya kenapa? Hei, berhenti. Kakak, ini adalah putri Yue, Fu Bao. Fu Bao, ini paman, cepat panggil orang. Paman, halo. Hehe, Fu Bao kecil memang baik. Dia sangat mirip dengan Yue. Iya. Saya akan mengantarkan barang dan kemudian pulang. Di rumah masih ada urusan. Di sana juga banyak orang seperti itu. Apakah ini cocok untuk saya bawa? Jangan tolak lagi. Kalau tentang Yue, kamu mau merawatnya. Apa arti sedikit barang ini? Lagi pula, memelihara satu keluarga seperti ini tidak mudah.
Yue baik kepada anak-anak. Dulu bahkan menyelamatkan nyawa Gu 11. Aku harus bersikap baik padanya. Apakah Xiao Fubao suka? Kalau suka, apakah semua ini kamu buat? Semua ini dibuat oleh kakek. Xiao Fubao, mau tidak tinggal di rumah paman beberapa hari, melihat kakek. Xiao Fubao, mau tidak tinggal di rumah paman beberapa hari untuk melihat kakek. Aku ingin menunggu ibu sembuh dan pulang bersama ibu. Baiklah. Aku pergi dulu. Gu 11 Gu Bei. Kalian pergi tangkap 2 ayam untuk dibawa pergi oleh paman besar. Kakak, saya antar kamu. Baik. Ibu terlalu lemah. Saya harus segera menemukan jiwa dalam. Siang ini akan membunuh seekor ayam. Setelah makan ayam, saya akan mengantar Fubao ke rumah kakeknya. Ayah, kenapa? Saya bisa merawat Fubao dengan baik. Ayah, jangan biarkan adik pergi. Ayah, saya tidak mau makan ayam lagi. Saya tidak mau pergi ke rumah kakek. Kalian lepaskan. Tidak mau? Tidak mau. Jika ayah tidak setuju, saya tidak akan melepaskan. Saya pasti akan pada hari Minggu. Ayah, jangan ambil Fubao lagi. Ayah adalah penipu. Ayah, jangan biarkan adik pergi. Ya, aku akan melindunginya dengan baik. Fubao hanya akan menderita jika ikut denganku. Naik gunung berburu, turun ladang bekerja. Fubao masih begitu kecil. Siapa yang akan menjaga jika dia terluka? Pamannya memiliki keadaan yang baik. Dia bisa merawatnya lebih baik dariku. Tentang mengantarkan Fubao pergi. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Sup sudah siap. Saya pergi ambilkan sup untuk kalian. Gu 11, kamu pergi cari Dr. Li. Nanti dia akan datang untuk memberi suntikan pada ibumu. Gu Bei. Jaga baik-baik Feng Bao. Dulu memberi 3 sendok, setengah sendok saja sudah bagus. Hari ini semuanya habis. Yunhee, apakah kamu sudah hampir sembuh? Dr. Li, tolong lihat sebentar. Yue sudah bisa minum sup ayam sekarang. Ini tidak mungkin. Yue sudah kehilangan kemampuan menelan seminggu yang lalu. Dia hanya bergantung pada suntikan nutrisi untuk bertahan hidup. Ini tidak mungkin. Apa mungkin ini adalah cahaya terakhir? Bagaimana bisa ada wanita sebaik ini? Sig. Apakah ada yang salah dengan ini? Ini kan hanya lobak. Ini adalah ginseng. Dengan ginseng ini, Yunhee bisa bertahan beberapa hari lagi. Tapi dia terbaring seperti ini. Benarnya juga. Apa yang kamu katakan? Ini ginseng. Apa yang kamu katakan? Ini ginseng. Iya, hemat sedikit. Kamu masih punya beberapa anak untuk diurus. Ham. Gu Bei Gu 11 Fubao. Apa ini? Ayah, ini adalah barang yang diambil Fubao dari bungkusannya. Bungkusan. Fubao, ini apa? Ini paling tidak juga seharga 200 yuan. Keranjang ini berisi barang-barang bernilai lebih dari 1000 yuan. Cukup untuk membangun sebuah rumah genting yang luas. Fubao, cepat bilang ke ayah. Lihat, membuat ayah khawatir. Muridku bilang, ibuku sedang menghadapi cobaan. Ini semua untuk membantu ibuku melewati cobaan itu. Melewati cobaan. Guru muridku bilang, jika ibumu makan barang-barang ini, apakah bisa menjadi lebih baik? Ham.
Guru Enyu bilang ibumu makan barang-barang ini. Apakah bisa menjadi lebih baik? Ham. Jika menjual ginseng ini, kehidupan Xiao Fubao di masa depan pasti tidak akan khawatir. Tapi semakin banyak minum alkohol. Ayah, ibuku akan bangun kembali. Tapi tentang hal ini, tidak boleh membiarkan orang lain tahu. Kami akan coba beri ibumu ginseng. Oh ya. Jadi adik bisa tinggal di rumah kita. Kalau tidak membiarkan Fubao tinggal, dia pasti akan marah lagi. Biarkan saja tinggal. Hah ya. Bagus sekali, bagus sekali. Adik sudah tinggal di sini. Hahaha. Adik perempuan tetap di sini. Aduh. Ada apa dengan Dewa Sapi? Zhang Dema membawa satu truk kayu ke kota. Tapi di jalan, truknya kehilangan kendali. Semua kayu jatuh ke danau dan terbawa arus. Kaki Zhang Dema juga patah. Apa? Aduh, nenek itu sedang menangis di luar. Fubao. Fubao, bintang sial ini, keluarlah. Iya, kamu bintang sial ini. Mengutuk anakku agar mengalami bencana berdarah. Kamu bintang sial. Setiap kali kamu kembali, tidak ada hal baik yang terjadi. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu hari ini. Zhang Laotai, jika kamu terus seperti ini, aku akan bertindak. Aku bilang aku. Apa yang sedang terjadi ini? Kamu tidak membantu aku? Ya. Ini benar-benar gila. Aduh, pasti nenek Zhao itu telah berbuat banyak dosa. Langit menghukumnya. Tapi tidak bisa dibiarkan dia datang ke rumah kami mengganggu Fubao. Aku harus pergi ke sekretaris desa untuk menanyakan penjelasan. Wei Dong, ya. Nenek Zhan dan keluarga Demau mengalami masalah, mereka merasa terguncang. Mungkin mereka tidak bisa memikirkannya dengan jernih saat itu. Saya tahu kalian merasa dirugikan. Sekretaris, tidak apa-apa jika sedikit merasa dirugikan. Tapi jangan menyusahkan anak-anak. Siapa di rumah yang bisa tahan dia terus-menerus mencari masalah. Ya, aku juga sudah dengar tentang urusan kalian. Ini dihitung sebagai poin kerja. Aku sudah mencantumkan bagianmu secara terpisah. Seorang harus mengurus begitu banyak anak. Selain itu, harus merawat Yue. Memang sangat tidak mudah. Baik. Kali ini ibuku sudah bertekad untuk memutuskan hubungan denganku. Kalau tidak ada poin kerja ini, hari-hari ke depan, benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup. Besok aku akan pergi bicara dengan ibumu. Kalau tidak berhasil, ya sudah, kita bagi rumah dan hidup terpisah. Baik. Selain itu, istri. Kamu bawa Fubao bermain di sana ya. Ayo Fubao, pergi bermain dengan kakek di sana. Kalau ada kesulitan, langsung saja bilang. Saya di sini, akan berusaha membantumu. Wei Dong, kalau ada kesulitan, langsung saja bilang, saya di sini, akan berusaha membantumu. Sebenarnya, sebelumnya saya tinggal di rumah itu sudah cukup. Tapi sekarang menikah dengan Yue. Dan juga punya Fubao. Tinggal di satu rumah kurang nyaman. Rumah yang ditinggalkan kakak dan ipar saya saat mereka meninggal. Sekarang masih ditempati oleh adik saya. Kamu lihat. Ini bisa tidak. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Nanti aku akan berbicara dengan ibumu tentang ini ya. Baik. Ganggu, sekretaris, tidak masalah. Saya akan membawa Fubao pergi. Baik. Baik, hati-hati di jalannya. Sudah dikatakan bahwa orang baik akan mendapatkan balasan baik. Yue itu orangnya cerdas. Wei Dong juga orang yang jujur. Kenapa nasibnya bisa seburuk ini ya? Hai. Yidong sudah beres-beres belum? Ayo kita pergi. Gu BI, Gu 11. Jaga Fubao dengan baik, ya. Gu BI, Gu 11. Jaga Fubao dengan baik. Baiklah. Kakak dan ayah mau pergi ngapain? Ayah seharusnya mau membagi warisan. Apa itu perpisahan keluarga? Perpisahan keluarga berarti memisahkan anggota keluarga. Masing-masing menjalani hidupnya sendiri. Memisahkan anggota keluarga. Apakah ayah akan memisahkan kita lagi? Bukan, kita pergi ke rumah nenek. Tapi nenek biasanya tidak memperhatikan kita. Dan dia juga tidak memberi kita makanan. Nenek benar-benar jahat. Tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Aku hitung dulu.
Ah, gimana? Tidak terlalu baik, ayah akan dirugikan. Ayah bilang jangan keluar rumah. Kalau tidak keluar, ya kita tidak keluar. Kita lewat jendela. Kakak benar pintar. Aku beritahu kalian. Siapapun yang berbicara tidak ada gunanya. Selama dia belum bercerai dari Tang Yue, saya tidak akan memberikan sepeser pun. Saya beritahu kalian. Siapapun yang berbicara tidak ada gunanya. Selama dia belum bercerai dari Tang Yue, saya tidak akan memberikan sepeser pun. Nenek Gu harus memberikan anak-anaknya jalan keluar. Dia bukan satu-satunya yang membesarkan 3 anak. Itu adalah kesalahannya sendiri. Siapa yang menodongkan pisau ke lehernya? Hah, dia memang pantas. Membesarkan anak seperti itu. Berusaha membantu orang lain membesarkan anak dan wanita. Dia memang bodoh. Niang Yue pernah menyelamatkan nyawa Gu 11. Lalu siapa yang menyuruh dia pergi menyelamatkan? Kalau dia tidak menyelamatkan, orang lain pasti akan melakukannya. HMPH. Kalau tidak bisa, kita pisah saja keluarga. Berikan bagian yang seharusnya saya dapatkan. Itu seharusnya kamu dapatkan. Saya membesarkanmu sampai sebesar ini, apa yang seharusnya kamu dapatkan? Itu seharusnya kamu dapatkan. Saya membesarkanmu sampai sebesar ini, apa yang seharusnya kamu dapatkan? Saya lihat kamu mengurus anak orang lain. Apa kamu jadi bodoh? Apakah hatimu sudah diberikan kepada anjing? Nenek, mari kita bicarakan dengan baik. Jangan bertindak kasar. Ya, apa urusannya denganmu? Pergi sana. Tidak boleh kamu memukul ayahku. Heyo heh. Gu Weidong, oh Gu Weidong. Sekarang kamu hebat ya. Sudah kecanduan membesarkan anak orang lain, ya. Fubao, sayang, kamu pulang dulu. Ayah, kenapa dia mau memukulmu? Semua karena kamu, bintang sial. Ibumu masih dalam keadaan koma. Ayahmu patah kaki. Sekarang malah mau datang ke rumah kami untuk mengacau. Tidak akan pernah. Ibu, kamu benar-benar terlalu berlebihan. Nenek Gu, Fubao, dia masih anak kecil. Kalian satu persatu bicara tanpa merasa sakit pinggang. Ya. Membiarkan keluarga Gu kami mengeluarkan uang untuk membesarkan anak orang lain. Kecuali aku mati. HMPH. Kalau mau pisah rumah juga boleh. Lahan di sebelah timur itu milikmu. Selain itu, akan diberikan setengah MU untukmu. Diberikan begitu banyak makanan, hanya 1 kantong jagung dan 1 kantong sorghum. Tanah rumah di sebelah timur Gu Jia bukan sudah runtuh. Apa gunanya tanah rumahnya? Saya belum selesai bicara. Setelah pembagian rumah, setiap tahun harus memberiku 30 yuan. Setiap tahun harus memberiku 30 yuan. Mana bisa sesederhana itu? Satu orang mengurus begitu banyak anak. Kamu masih perlu 30 yuan setiap tahun. Apakah itu terlalu banyak? Itu urusan apa bagiku? Baiklah, 30 ya 30. Aku melihatnya juga cukup sulit. Tempat ini juga sudah dibagi. Nanti kita hidup masing-masing. Semua orang sudah pergi, kan? Ayo pulang, hati Kuo Laotai memang kejam. Fubao, ayah mau bawa kamu ke tempat penggilingan tepung. Enggak, ke sana. Ayah, aku juga mau ikut, ayah. Kalau begitu, aku pulang ke rumah untuk jaga ibu. Baik. Ayah akan bawa kalian ke Gubei. Kamu pulang dulu ke rumah. Ayo cepat lihat. Ada mutiara keluar dari kerang. Ayo cepat lihat. Ada mutiara besar keluar dari kerang. Mutiara sudah keluar. Semua datang lihat sini. Ayo cepat lihat. Ada mutiara besar keluar dari kerang. Song Lausan lagi bohong di sini. Sialan. Ini butir mutiara saya. Benar-benar dihasilkan dari kerang. Ayo lihat semuanya. 20 sen untuk 1, 50 sen untuk 3. Ayo cantik. Mau 1. Bisa dapat butir mutiara. Bisa? Saya pernah dapat sebelumnya. Baiklah, beri saya 20. Oke. HMPH. Jangan sedih. Nanti saat kita kembali ke kota, aku belikan kamu 1 kalung mutiara. Ayah, kita juga buka 1 ya. Fubao sayang, uang ini biar ayah belikan kamu permen.
Anak ini seandainya dia anak kita ya. Aku akan menamparnya sampai mati. Wei Dong, jangan bingung ya. Ayah, kita hanya buka satu saja. Aku janji tidak akan makan permen selama 3 hari. Bagaimana? Gadis kecil yang sangat lucu. Hanya sebuah permen saja kan? Panggil saja kakak. Kakak akan membukakan untukmu. Kakak, halo. Aduh, terlalu lucu. Kawan. Niat baikmu sudah saya terima. Anak perempuan saya hanya ingin 1 tongkat. Kami masih bisa membelinya. Ayo. Bos. Buka 1. Baiklah. Yai, saya akan membuka kerang. Kakak. Bolehkah saya memilih kerang ini sendiri? Tentu saja bisa. Kamu bisa memilih yang mana saja. Yang ini saja. Aduh, gadis kecil. Lebih baik pilih yang lebih besar. Tapi saya suka yang ini. Kamu yakin mau yang ini? Iya. Anak kami Fubao suka yang mana? Kamu buka yang itu saja. Orang-orang di kota ini, ya, bodoh dan punya banyak uang. Gue dong ini juga ikut-ikutan pamer. HMPH, lagi pula ini. Di dalam kerang ini, kalau benar ada mutiara, aku akan menelannya hidup-hidup. Rumah gue dong ini miskin sekali. Masih mau belajar orang-orang kota menghabiskan 2 jiao untuk membuka kerang. Sungguh konyol. Haha, tidak ada mutiara juga jangan berkecil hati. Ini kan masalah probabilitas. Tidak ada yang bisa menjamin. Saya mengerti. Kak, silakan buka saja. Sepertinya ada sesuatu. Seriusan. Jangan-jangan ini hanya tipuan. Iya, cepat buka saja. Jangan bertele-tele. Setelah terbuka selama bertahun-tahun. Tidak mungkin benar-benar mengeluarkan sebuah mutiara di tanganku, kan? Mutiara ungu, ternyata adalah mutiara ungu. Sangat cantik, benar-benar ada mutiara. Ini. Mutiara ungu ini bukan barang jelek, kan? Apa gunanya penampilan yang bagus ini? Ini tidak akan laku. Adik kecil, kamu hebat sekali. Gantungan ini sangat cantik. Bisa dijual ke kakak. Bisa. Suami, cepat ambil uang. Adik kecil, aku beri kamu 20 yuan. Cukup enggak? Kalau enggak cukup, aku tambah lagi. Apa 20 yuan? Apa 20 yuan? Ayah, kita jual gantungan ini. Ini dan ini hanya berharga 2 sen. Sekali saja sudah menghasilkan gaji sebulan orang lain. Fubao, Zuzi, kamu yang buka, kamu yang tentukan. Kakak, mutiara ini milikmu sekarang. Tadi ada yang bilang, kalau kerang ini bisa mengeluarkan mutiara, harus ditelan saja. Ayah, guruku bilang salah tanpa minta maaf itu akan membawa sial. Hei, sayang, hari ini Fubao mendapatkan 20 yuan. Bagaimana kalau aku belikan ikan untukmu? Baiklah, senang sekali bisa makan ikan. Haha. Fubao, kamu hebat sekali. Menangkap ayam hutan itu hebat. Menggali mutiara juga hebat. Tapi, kenapa kamu tidak melanjutkan menggali? Karena yang tersisa tidak ada mutiara. Bagaimana kamu tahu? Hehe, saya bisa menghitung. Jadi paman kedua dan bibi kedua benar-benar akan sial. SSSHH. Rahasia. Untuk mengambil kerang ini, tepung yang baru digiling sudah dicuri 1 kantong. Tapi, kalau benda ini benar-benar bisa mengeluarkan mutiara, 1 kantong tepung jadi apa sih? Haha, saya tidak percaya. Anak kecil itu bisa melakukannya, kita tidak bisa. 1 mutiara 20. 2 mutiara jadi 40, kan? Haha. Ini kenapa semuanya hilang? Kalian setiap hari cuma kerja tapi malah malas. Adonan yang baru digiling kok kurang 1 kantong. Oh, mungkin jatuh di tempat itu. Besok aku akan cek ke sana lagi. Makan selesai langsung pergi. Biar orang lain gak ngutang. Aduh. Kita mau cari di mana?
Wei Dong hari ini juga menggiling tepung. Ayo kita cari dia pinjam sedikit. Wei Dong. Wei Dong. Ada apa? Saya datang hari ini untuk meminjam sedikit tepung dari kamu. Bukankah hari ini kamu juga sudah menumbuk tepung? Haha, ayo. Ini, setelah kami pulang, ada sedikit masalah. Aku ingin pinjam sedikit tepung darimu. Setelah tahun baru, aku akan kembalikan padamu. Kakak. Rumahku ada 3 anak, 5 orang keluarga. Kamu jangan bercanda, hari ini kamu cuma dapat 20 yuan. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Kalau saja aku tidak terlalu jauh dari rumah ibu ini, aku tidak akan datang memohon padamu, orang miskin ini. Hanya 1 kalimat, pinjam atau tidak. Hanya 1 kalimat, pinjam atau tidak. Ayah, bagaimana kalau kita bantu paman kedua sekali jalan? Mereka merasa jaraknya jauh, kita tidak keberatan. Kenapa berasnya cuma sedikit begitu? Kalian sengaja tidak mau meminjam, kan? Bapak, kamu tidak boleh meminjam beras ini. Kalau kamu berhenti, itu seperti melempar batu ke anjing dan tak akan kembali lagi. Hei, gadis nakal ini. Penipu? Apa yang kamu omongkan? Aku tidak berbohong. Aku sudah hitung. Kamu. Istriku, perutku sangat sakit. Hei, perutku juga sakit. Mungkin karena tadi saat menggali kerang, terkena beberapa sendok air lumpur. Ayo, kita pulang dulu. Ayo. Ayo, cepat makan. Setelah makan, kakak akan membawamu ke gunung untuk memetik jamur, ya? Anak-anak, kalian di sini saja, petik jamur yang baik. Jangan lari-lari, aku akan cek ke gunung. Ayah, bawa kami juga, ya. Fubao, dengarkan baik-baik kata-kata kakak di sini. Ayah juga harus berhati-hati ya. Baiklah, paham. Adik dengar-dengar di gunung ada serigala liar. Ayah tidak mengizinkan kita pergi karena itu demi kebaikan kita. Aku tahu ayah melakukan ini demi kita. Tapi, di dahi ayah terpancar aura gelap dan suram. Ini menandakan keberuntungan ayah sedang buruk dan tersendat. Tapi untungnya, langit ayah penuh keberuntungan. Itu adalah tanda keberuntungan. Akan mengubah nasib buruk menjadi baik. Ditambah lagi dengan jimatku. Seharusnya tidak akan bermasalah. Ayo kita petik jamur. Ham. Hahaha. Gu 11, Gu BI. Kalian bersama bintang kecil ini. Takut dia ngejar aku. Lebih baik ikut aku saja. Kakak akan mengajak kalian ke gunung untuk mencari musim dingin. Tutup mulutmu yang bau itu. Ibuku bilang. Ayahmu memelihara Fubao supaya dia bisa menjadi calon menantumu di masa depan. Malu-malu tapi tidak tahu malu. Kamu sendiri yang tidak tahu malu. Jangan pukul kakak-kakakku. Aku tidak bisa bergerak lagi, Nyonya. Adik, ada apa? Tianyu, ada apa? Tianyu, aduh. Aduh, itu lagi si Fubao, bintang sial. Aduh. Pat bangun. Kakak. Air ginseng sudah habis, belum juga sembuh. Semua salahku. Saudara kedua tidak menyalahkanmu. Ini karena aku kurang mahir. Aku menghargai kamu yang pergi ke gunung mencari ayah. Jadi ini. Kita harus mengusir bencana ini dari desa. Kembali ke jalan yang kamu datang dari kuil itu. Jangan sentuh adikku. Aduh, kamu minggir dari aku. Aku ini bibi kamu. Apa aku bisa membahayakanmu? Siapapun itu. Tidak boleh mengganggu adikku. Dengar tidak? Anak ini sudah terpengaruh seperti anakku sendiri. Kamu bilang tidak boleh membiarkan bencana ini tinggal di desa kita. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Kenapa tidak suka pada Fubao? Kenapa harus mengusir Fubao? Aku tidak mau pergi. Ibu belum meninggal. Aku tidak ingin meninggalkan sini.
Kalian sedang apa? Kalian mau apa terhadap bayi berusia 3 tahun ini? Mau melakukan apa? Kakek Zhang, jangan menangis, nak. Kakek akan urus semuanya. Kalian sebenarnya mau apa? Apakah kalian masih menghormati hukum? Masih adakah saya, sebagai ketua desa ini? Aduh, sekretaris, kamu gak tahu anak ini. Betapa anehnya dia. Pertama itu Sang Demao. Dia tiba-tiba patah kaki tanpa sebab. Lalu ada Nenek Zhang. Entah kenapa dia memukul dirinya sendiri. Kamu bilang ini normal gak? Iya, benar. Sekretaris, aku dan suami istri ini. 3 hari 3 malam ribut tanpa alasan. Dan juga kedua anak laki-laki saya. Hari ini semua orang sudah melihat itu. Apa itu tidak bisa menunjukkan bahwa Fubao adalah bencana? Biarkan bencana itu pergi dari desa kita. Ya, pergi saja. Apakah kalian berdua diare tanpa alasan? Kalian berdua sudah menggali begitu banyak kerang, tapi tidak bisa menenangkan, dan tidak mau membuangnya. Kalian sendiri yang makan sampai diare. Lagi pula, kalau anak ini adalah pembawa sial, kenapa dia tidak menimpa aku? Aduh, sekretaris, kami tidak seberuntung kamu. Ceritanya, ayah dan ibu Bao-Bao sampai kena kutuk begitu. Apakah kita bisa tahan ini? Benar, benar. Sudah bangun. Kamu sudah bangun. Benar-benar terbangun. Ibu. Fubao. Ya Tuhan. Ini adalah berita baik. Yue sudah bangun. Yue sudah terbangun. Sudah terbangun. Di desa sebelah, ada seseorang yang jatuh dan terbentur kepala di gunung. Jadi dia berbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Lalu orang itu hilang. Ya ampun. Ini benar-benar keajaiban. Segera panggil Dr. Li. Fubao ini tidak mungkin menjadi bencana. Kalau Fubao memang bencana, maka Tang Yue pun tidak akan bisa bangun juga. Nenek, ini karena jiwa dalamnya belum ditemukan. Tapi selama dia bangun, Nenek masih punya harapan. Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi situasi seperti ini. Paman Li, kenapa ibu saya tidak berbicara? Ibumu sudah terlalu lama dalam keadaan koma. Sekarang saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa mengamati lebih lanjut. Ibumu perlu istirahat dengan tenang. Sudahlah, sudahlah. Semua bisa bubar sekarang. Di zaman sekarang masih ada yang percaya pada bencana seperti ini. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang bisa membangunkan ibunya sendiri? Iya, benar sekali. Ayo kita cepat pergi. Ayo, 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 pergi. Gubei, jaga baik-baik ibumu. Ayahmu pasti akan senang saat kembali. Ah. Di mana ayah kita? Ayah tidak ditemukan. Di mana ayah kita? Ayah tidak ditemukan. Tidak, seharusnya tidak begitu. Iya, Wei Dong tidak akan muncul di gunung. Tidak ada masalah, kan? Begitu. Jika ayahmu belum kembali besok, aku akan membawa orang-orang di desa untuk mencarinya. Bagaimana? Setuju. Jaga baik-baik ibumu, ya? Tidak bisa, kita harus pergi ke gunung untuk mencari ayah. Kak, di luar sedang berkabut, jalannya tidak terlihat jelas. Bagaimana kita bisa mencarinya? Jangan tambah masalah. Kalau ayah tahu kalian berlari-lari lagi, pasti dia akan mematahkan kakimu. Kakak, aku lebih rela ayah mematahkan kakiku. Aku tidak mau melihat ayah bermasalah. Kakak kedua, ayah tidak akan bermasalah. Kalian jangan ribut. Aku akan cari ayah. Ibu dan Fubao akan kau jaga. Kakak besar, ayah sekarang dalam bahaya. Aku akan menemanimu pergi. Kalau begitu, kalian jaga aku baik-baik. Jangan sembarangan berlari. Huhu. Apa? Adik, itu apa? Kenapa burung api adik hilang? Belum ketemu ayah. Ayah ada di dekat sini. Lalu kenapa kita tidak bisa melihat ayah? Mari kita cari lagi. Ah,
Apakah kita kembali lagi? Kita ini terkena tembok hantu. Kita ini terkena tembok hantu. Adik, apakah benar ada tembok hantu? Kakak, jangan takut, ada aku di sini. Kakak kedua tidak takut. Kalau ada hantu, kita usir dia. Haha, kakak tidak ada hantu. Ini adalah tempat pertemuan yin dan yang. Distorsi ruang bisa dengan mudah mempengaruhi otak dan mata kita, sampai membuat kita tidak bisa keluar. Ayah di mana? Ayah di sana. Ayah, ayah, ayah. Ini benar-benar gila. 3 anak kau bisa sendiri pergi ke gunung. Cepat cari ketiga anak itu. Gadis kecil itu sangat berbakat. Masih perlu kita lakukan. Adik itu memang punya kemampuan. Masih perlu kita cari. Sang nenek sekarang bukan situasi khusus, kan? Tambah 1 orang, tambah 1 tenaga, bukan. Sekretaris, jangan minta dia. Keluarganya sedikit, bahkan ada yang pincang. Tidak bisa diandalkan sama sekali. Berikan aku Fubao. Berikan aku Fubao. Lepaskan. Kembalikan Fubao. Cepat tangkap dia, Fubao. Aduh, kamu minggir. Kenapa harus melepaskan Fubao? Yue benar-benar melihat hantu di siang bolong. Yue, kamu baru bangun, jangan terlalu emosional. Ayo, ayo, duduk. Ayo duduk. Ayo, ayo. Lai Yue. Sudah ditemukan. Sudah ditemukan? Sudah ada orang yang pergi memanggil Dr. Li. Cepat bawa pulang. Anak-anak itu sudah ditemukan. Semua sudah ditemukan. Bagus. 2 anak nakal ini tidak diizinkan keluar, tapi tetap saja keluar. Sekarang mereka kembali, harus diajari pelajaran yang baik. Sekretaris, syukurlah ada 2 anak ini. Kalau tidak ada 2 anak ini, orang mungkin tidak akan menemukan apa-apa. Hei. Dehidrasi ditambah malnutrisi. Istirahat sebentar saja sudah baik. Ibu. Fubao sayang, Fubao tidak apa-apa. Kakak-kakakmu mana? Kakak-kakak Fubao sebentar lagi akan kembali. Kalian bilang untuk tetap di rumah. Kalau kalian ada apa-apa, bagaimana mau menjelaskan kepada Weidong? Kakek sekretaris, jangan marah ya. Kami sudah tahu salah. Kakek sekretaris. Itu ditemukan oleh 3 anak. Kalau bukan karena 3 anak itu, kami juga tidak akan menemukan tempat itu. Anehnya. Waktu terakhir ke gunung, tidak menemukan ada gua. Semua ini karena keberuntungan 3 anak itu. Baiklah, orang-orang sudah ditemukan. Semua bisa bubar. Biarkan Weidong dan Yue istirahat dengan baik. Baik, sekretaris, saya akan ke sana. Weidong, minum sedikit air. Sekretaris. Weidong, minum sedikit air. Ngomong-ngomong, aku ini, adalah ketiga anakmu yang menyelamatkanmu. Selain itu, bagaimana kamu bisa sampai ke gua itu? Itu setelah aku naik gunung, aku merasa ada yang tidak beres. Aku terus berjalan sampai gelap dan belum turun gunung. Kemudian sepertinya aku melihat seekor burung hitam. Lalu jimat yang diberikan Fubao itu memancarkan cahaya. Aku mengikuti cahaya itu dan terus berjalan. Terus berjalan sampai ke gua itu. Yue. Akhirnya kamu bangun. Aku bilang ibu pasti akan bangun. Yue. Menikahimu tanpa persetujuanmu adalah kesalahanku. Sekarang kamu sudah bangun. Mau pergi atau tinggal, itu keputusanmu sendiri. Weidong Yue sudah bangun. Hanya saja. Sepertinya otak ini ada masalah. Sarafnya memang agak berbeda. Sudah periksa dokter. Dokternya sudah datang. Dokter bilang perlu diperhatikan lagi untuk sementara waktu. Jaga baik-baik Yue ya. Saya pergi dulu ya. Yue. Masih ingat saya tidak? Saya Weidong. Tidak apa-apa, sudah sadar itu yang penting. Setidaknya sekarang bisa makan dengan baik. Fubao lapar. Fubao lapar, Mama pergi buat makan untuk Fubao. Kakak di sini ada jamur. Baik. Adik, kita terlalu jauh dari ayah. Kita harus pulang. Di sana kakak juga ada jamur.
Kalau begitu, setelah kita panen jamur ini, kita pulang. Adik, kamu benar-benar hebat sekali. Jiwa ibunya tidak di sini. Lalu di mana dia? Adik, kita harus pulang sekarang. Kakak, lihat apa itu? Wow, itu seekor babi hutan kecil yang terluka. Aku akan panggil ayah. Fubao, jangan bergerak di sini ya. Ibu, di mana kamu? Sudah ditemukan. Ibu, di mana kamu? Sudah ditemukan. Fubao. Ibu, aku di sini. Tubuh ibu masih membutuhkan gizi dari ginseng, agar jiwa dan roh bisa masuk ke tubuh. Juga perlu pergi ke rumah sakit besar untuk perawatan. Kita harus mencari cara untuk pergi ke kota. Ini dia, Feng Bao. Tidak apa-apa, kan, ayah ada di sana. Benar-benar babi hutan kecil. Cepat ambil keranjang. Apa yang saya katakan? Fubao datang ke rumah kita membawa keberuntungan. Apa yang tadi aku bilang? Fubao datang ke rumah kita membawa keberuntungan. Aku belum selesai bicara. Aku suruh kamu terus mengikuti adikmu. Tapi kamu malah meninggalkannya sendirian di sini. Nanti aku hitung lagi sama kamu. Ayahku tidak pernah sembarangan berlari. Aku yang suruh kakakmu panggil kamu. Kamu baru 3,5 tahun. Kalau kamu benar-benar terjadi sesuatu, ibumu bagaimana? Kita harus bagaimana? Ayah, kali ini aku yang salah. Jangan marah, ya. Masih berani ada lain kali. Lain kali aku pasti akan menghukummu, kakak yang tidak patuh. Ini istriku. Masih bilang Tang Yue dan Fubao adalah bintang sial. Kamu bilang ada yang sial seperti itu. Lihat keluarga gue dong ini. Setiap hari menangkap ayam hutan dan memancing. Ini kan baru saja menangkap babi hutan. Jika ini adalah bintang sial, saya benar-benar berharap datang ke rumah saya. Di rumah saya juga, kami tidak percaya tahayul. Kaki kenapa begitu dingin? Sudah. Besok, saya akan membawamu ke rumah sakit. Bagaimana? Kapan ayah dan ibu pulang? Masakan kakak sulung terlalu tidak enak. Aku sangat rindu ikan yang dibuat ibu. Ibu tidak sehat. Kamu masih terus berharap ibu membuatkan ikan untukmu. Hari ini ibu pergi ke rumah sakit sudah 2 hari. Apakah ibu akan baik-baik saja? Ibu pasti tidak apa-apa. Tapi aku sekarang ada masalah. Aku sangat ingin makan paha ayam buatan ibu. Ibu pulang tanpa masalah. Fubao, dengarkan baik-baik. Oke, Gue dong, kamu kemana? Wah, ini sekelompok tikus yang tak bisa dipelihara. Ya, ayah kemana? Ayah pergi menemani ibu ke dokter. Wah, ibu memanggil dengan begitu akrab. Ngapain bawa pulang orang yang gak berguna ini? Benar-benar bodoh banget. Kamu bicara memang gak sopan. Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Nenek, dia baru 3,5 tahun. Kamu benar-benar tidak sopan. Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Nenek, dia baru 3,5 tahun. Jangan panggil aku nenek. Kapan kamu menganggap aku nenek? Karena keluargaku tidak ada hubungannya denganmu. Lalu, kenapa kamu datang ke rumahku? Hei, anak kecil brengsek, ucapkan lagi. Jangan pukul kakakku, nanti kamu akan sial. Baiklah, anak kecil brengsek. Kalau aku tidak pukul dia, aku pukul kamu. Apa yang terjadi? Bu, aduh, pinggangku, aduh. Apa yang terjadi? Sekretaris, anak kecil brengsek ini mengutuk ibuku. Kakek sekretaris dan yang lainnya tiba-tiba datang ke rumahku dan ingin memukulku. Kamu ngomong apa di sini? Aduh, pinggangku lagi kesemutan. Ini sudah kesemutan di pinggang. Yuk, cepat bawa ke puskesmas untuk diperiksa. Ayo, bantu ibumu ke rumah kakak kedua cepat. Fubao. Ayah dan ibu, akhirnya kalian kembali. Aku dan kakak serta adik sangat merindukan kalian.
2 hari tidak bertemu, kok rasanya wajahmu jadi lebih kurus? Fubao sudah 2 hari tidak makan daging. Untungnya ibu sudah kembali. Ibumu baru saja kembali, jangan terlalu keras bekerja. Aku sudah kembali. Ayah pergi membuatkanmu ikan. Baik. Gubei, selama 2 hari kita tidak di rumah. Apakah ada yang terjadi di rumah? Ayah dan nenek sudah datang. Kali ini aku tidak bisa menahan diri dan membalasnya. Dia ingin memukul Fubao. Memukul Fubao. Apakah Fubao sudah dipukul? Tidak, neneknya yang terkilir. Ayah dan nenek sudah datang. Kali ini saya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Dia ingin memukul Fubao. Memukul Fubao. Apakah ayah sudah dipukul? Tidak, neneknya yang terkilir. Terserang pinggang. Nenek tidak akan tinggal diam. Aku dan ibumu akan pergi ke rumah nenek. Ayo. Ayah dan ibu pasti akan dimarahi lagi kalau pergi ke rumah nenek kali ini. Tak apa, dia sakit pinggang, jadi marahnya tidak terlalu keras. Tapi ada satu hal penting. Besok akan ada kejadian besar. Ayah dan ibu pasti akan dimarahi lagi di rumah nenek kali ini. Tidak apa-apa, dia sakit pinggang jadi tidak akan marah terlalu keras. Tapi ada satu hal penting. Besok akan ada hal besar yang terjadi. Hal besar itu adalah kelinci ini akan meninggalkan kita. Kamu bilang pemiliknya akan datang mencarinya. Tapi aku masih sangat sayang padanya. Aku juga sayang padanya. Fubao, lihat siapa yang datang. Ciu. Ciu, halo. Baik. Aduh, kakek itu anak kita. Lihat alis dan matanya. Senyumnya sama persis dengan Yue dari keluarga kita. Fubao, kami adalah kakek dan nenekmu. Kakek dan nenek, halo. Ayo, baik, patuh ya. Sungguh, semoga Tuhan melindungi kita. Tidak membiarkan anak kita menderita di luar sana. Ibu, jangan sedih lagi. Sekarang adik juga sudah bangun. Fubao juga sudah ditemukan. Lalu, bagaimana dengan putri malang saya? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek dan belum kembali. Kalian duduk dulu ya. Lalu, bagaimana dengan putri malang saya? Ayah dan ibu pergi ke rumah nenek dan belum kembali. Silakan duduk sebentar. Aduh. Lihatlah, putri kita sejak bersama Wei Dong. Dia tidak hanya bangkit kembali, tapi juga terlihat lebih bersemangat. Anak ini Wei Dong. Jangan lihat, dia lebih dapat diandalkan daripada Zhang Dema. Benar. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Hei Wei Dong. Aduh, di dalam rumah ini bahkan tidak ada kompor. Di musim dingin pasti dingin sekali. Tuan, Anda salah paham tentang ayah. Kompor diletakkan di kamar tempat saya dan ibu tidur. Paman, saat ini di rumah tidak ada uang banyak. Tapi Anda tenang saja. Saya pasti akan mengganti dengan kompor besar. Begitu musim dingin tiba. Tanpa kompor tidak bisa. Orang dewasa tahan dingin. Anak-anak yang kedinginan berbeda. Kamu benar. Nak. Kalian biasanya makan apa? Lihat wajahmu yang kurus. Bikin ibu khawatir. Nak. Kalian biasanya makan apa? Lihat wajahmu yang kurus. Bikin ibu khawatir. Bibi. Makanan untuk musim dingin di rumah kami. Sebagian besar sudah siap, sebagian besar. Kalau di rumah tidak cukup makan, kenapa masih membiarkan kakak membawa pulang begitu banyak barang? Kalian anak-anak muda ini. Cukup hidup dengan baik saja. Jangan urus yang tidak perlu. Keluargaku tidak suka hal ini. Tuan, Anda salah paham tentang ayah. Ibu sekarang setiap hari minum air ginseng ini. Daging di rumah juga tidak pernah terputus. Ayahku sangat baik kepada ibu dan aku. Apa yang minum air ginseng? Daging tidak pernah terputus. Aduh. Fubao yang baik. Tuan tahu kamu berbicara baik tentang ayahmu. Tapi anak, kita tidak perlu berbohong. Mengerti tidak? Kapan ayah jadi sebaik ini? Anak-anak di keluarga Tang semuanya laki-laki. Kalau ayah marah, langsung saja dimarahi. Kapan jadi sebaik ini?
Tuan, lihat itu. Uh, uh. Istriku, coba lihat apakah ini ginseng. Kakek ini benar-benar ginseng. Dan begitu banyak. Guidong, apa maksudmu ini? Kalau saja kamu menjual beberapa barang di rumah ini. Mungkin Yue dan anak-anak tidak akan sampai tidak bisa membeli tungku. Pak, tolong tenang dulu ya. Ginseng ini dibawa pulang oleh Fubao, guru Fubao, untuk membantu Yue mengembalikan energi. Dia bilang ini bisa membantu Yue melewati cobaan ini. Guru Fubao. Ayah Fubao hilang lalu ditemukan oleh seorang Daoist di gunung. Jamur ginseng ini juga diberikan oleh Daoist itu. Katanya untuk digunakan oleh Yue. Aku juga tidak berani menggunakannya sembarangan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan memperbaiki tungku ini. Jamur ginseng ini paling tidak bisa dijual 2 atau 300. Meskipun dibawa pulang oleh Fubao. Tapi Fubao baru 3,5 tahun. Kalau Guidong menyimpan niat buruk apapun. Tak ada yang tahu. Tapi dia bisa menyimpan semua ginseng ini. Untuk direbus air di kanal. Tapi kejujuran dan keberanian ini benar-benar membuat orang terharu. Weidong, kamu anak yang baik. Kami semua salah menuduhmu. Ginseng ini setidaknya bisa dijual 2 atau 300. Meskipun itu dibawa pulang oleh Fubao. Tapi Fubao baru berusia 3,5 tahun. Kalau saja Guidong punya niat buruk. Tak ada yang tahu. Tapi dia bisa menyimpan semua ginseng ini. Semua itu untuk direbus air oleh Yuhe. Hanya dengan kejujuran ini saja sudah membuat orang terharu. Weidong, kamu anak yang baik. Kami semua salah paham padamu. Paman dan Bibi. Jangan ragu-ragu lagi. Kalian memanggil kami apa? Ayo, kenapa masih bengong? Panggil ayah dan ibu. Ayah. Ibu. Yue pernah menyelamatkan Gu 11. Dia juga sangat baik kepada anak-anak. Sekarang dia dalam kesulitan. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Kalian tenang saja. Weidong. Membawa 4 anak memang tidak mudah. Ditambah lagi dengan Yuhe. Baiklah, begini saja. Biarkan Fubao tinggal bersamaku di rumah Tang. Aku tidak mau Fubao kembali. Ayah, aku bisa menghadapinya. Pamannya tidak punya anak. Jadi, biarkan Fubao diadopsi olehnya. Dia tidak akan memperlakukan Fubao dengan buruk. Paman akan memiliki anaknya sendiri. Ayah, kali ini kalian akan pulang lebih awal, kan? Iya, kali ini pulang akan membawa makanan ringan untuk kalian. Ayah, bisakah kamu membelikan aku sepasang sepatu baru? Kakiku sudah semakin besar. Terasa sangat tidak nyaman. Oh, kali ini pulang akan membawa pakaian baru untuk masing-masing dari kalian. Juga sepasang sepatu baru. Ayah, yang itu tidak perlu dibeli untukku. Guru saya dulu membelikan saya banyak sekali. Belum sempat dipakai. Tapi saya ingin makan biskuit. Baiklah, beli biskuit. Jadi kalian di rumah harus baik-baik ya. Jangan bikin masalah. Pergi. Fubao, ayo makan. Hehe. Terima kasih, Ibu, enak sekali. Wow. Sepatu yang sangat cantik. Aku akan memakainya saat tahun baru nanti. Kakak tidak suka makan makanan manis. Kamu dan paman cukup makan berdua saja. Bapak dan ibu membeli banyak. Kita satu keluarga. Harus makan bersama sebagai satu keluarga. Kakak tidak suka makan makanan manis. Kamu dan paman cukup makan berdua saja. Ayah dan ibu membeli banyak. Kita adalah satu keluarga. Keluarga harus makan bersama. Adik, kalau kamu mau, ambil saja. Jangan biarkan adikmu mengangkat terlalu lama. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada adik. Hei. Kakak, enak tidak? HMPH, sangat enak. Ibu, kamu juga membeli benangnya. Fubao. Ayo.
Ayah pergi masak untuk kalian ya. Ayah, biar saya bantu masak. Ayah, setelah makan kita pergi berburu ya. Kamu masih kecil, bisa berburu apa? Coba sajalah. Baiklah, setelah makan kita pergi berburu. Ada apa? Adik, hari ini kita makan daging lagi. Benarkah? Tentu saja benar. Kita buka ini. Kalau saja kakak besar ada di sini, pasti dia bisa menggali lebih cepat. Bukankah ayah di sana? Ayah. Ayah, tolong gunakan sekop untuk menggali. Ya. Aduh, ayahmu sudah lelah seharian. Kalian jangan buat dia susah hati. Ayah, tolong cangkul sebentar saja. Wei Dong, baju kecilmu juga bocor angin ya? Tidak peduli sama kamu sama sekali. Karena dia adalah putrimu. Kalau putri mau melahirkan, ya biarkan saja. Wei Dong, aku bukan mau ngomong apa-apa. Manfaatkan saat Yue masih muda. Kalian berdua harus punya anak lagi. Ini yang darah daging dan yang diadopsi berbeda. Meski dua anakku itu tidak peduli padaku. Tapi setidaknya mereka darah dagingku. Kalau aku sudah tua nanti, mereka tetap harus merawat ayah kandung ini. Kau bilang, apa tujuan memelihara mereka? Kalau nanti ketiga anak ini tidak peduli padamu, kau tidak akan punya tempat untuk menangis. Aku tidak memikirkannya begitu dalam. Lagi pula, Fu Bao, biarkan aku yang mengurusnya. Pasti ada alasannya. Kamu bilang merawat mereka untuk apa? Kalau nanti ketiga anak ini tidak peduli padamu, kamu akan menangis tanpa tempat. Aku tidak berpikir sejauh itu. Lagi pula, Fu Bao memintaku untuk melahirkan, pasti ada alasannya. Apa alasannya? Sebuah lubang rusak bisa apa? Ini hanya menyusahkanmu. Kelinci, kelinci. Yoh. Yu. Hahaha. Ini beratnya sekitar 4 atau 5 kilogram. Di dalam ada beberapa kelinci lagi. Jangan-jangan semua anak dan induknya ditangkap. Hahaha. Ayah, saya mau makan yang direbus dengan kecap. Kelinci yang ini sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Apakah makanan di rumahmu cukup? Haha. Ayah, saya mau makan yang dimasak dengan kecap. Baiklah. Wei Dong, kelihatannya kelinci ini tidak akan bertahan lama. Apakah makanan di rumahmu cukup? Haha. Haha, tidak masalah. Kelinci ini, setelah digoreng, bisa disimpan lama. HMPH. Kalau begitu, saya beli satu untukmu. Ekor kelinci, Wei Dong bahkan benar-benar meminta uang dariku. Jadi ini hanya sekitar 4 atau 5 kilogram, kau hanya memberiku 2 yuan. Wei Dong, kau sekarang berbeda dari yang dulu. Aku tidak membawa uang sebanyak itu. Tunggu sampai aku pulang dan mengambil uang untuk menukarnya di rumahmu. Sekarang, aku punya istri dan anak untuk dihidupi. Tidak ada cara lain, mengerti? Mengerti. Anak-anak, mari kita pulang. Apa yang kau banggakan? Bukan anak kandungmu juga. Desa kita kali ini bisa memperbaiki jalan. Pertama-tama, terima kasih kepada 2 orang yang telah mendanai kami. Kedua, kita juga harus berterima kasih kepada Gu Wei Dong. Kalau bukan karena Wei Dong, yang merawat kelinci orang dengan baik, desa kita juga sulit mendapatkan kesempatan seperti ini untuk memperbaiki jalan. Baiklah, tidak ada apa-apa. Kepala desa, Anda terlalu memuji. Hari ini, karena semua orang ada di sini, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Kota telah memutuskan untuk mengirim orang untuk menanam pohon di desa kita. Setelah pohon-pohon ini besar, kita bisa menjualnya. Bersama bibit pohon, ada beberapa teman dari generasi muda yang datang. Mereka sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Ayo, hahaha. Wei Dong. Sudah lama tidak bertemu. Wei Dong, ada teman perempuan yang menyapamu. Sudah lama tidak bertemu, komunis Shen. Saya memberanikan diri datang ke desa ini. Hanya demi pria ini di depan mata. Semangat, jangan biarkan apapun menghentikanmu. Mereka datang. Selamat datang, selamat datang. Ayo, hahaha. Wei Dong, sudah lama tidak bertemu. Wei Dong, teman perempuan dari pihak lain menyapa kamu. Sudah lama tidak bertemu, komunis Shen. Saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke desa ini. Hanya untuk pria di depan saya ini. Ayo, jangan biarkan apapun mengalahkanmu. Kalian kenal ya? Apakah kalian dari satu kesatuan? Ternyata ada takdir juga ya? Iya, dulu satu kesatuan. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Nanti ajak Katang untuk makan bersama. Akan ada kesempatan itu. Saya ada urusan yang harus dilakukan.
Kalian ngobrol dulu. Tunggu sebentar. Hai, Wei Dong itu memang orangnya seperti ini. Tampak dingin, hati hangat. Jangan terlalu dipikirkannya. Wei Dong tidak selalu seperti ini. Wei Dong, kamu tidak perlu seperti ini denganku. Lagi pula di antara kita. Rekan perang ayah datang ke rumah kita. Ibu. Bukankah dikatakan, Gue Dong menikahi seorang wanita yang terbaring di tempat tidur. Tapi wanita di depan ini berdiri dengan baik. Tidak seperti ibu dari anak. Lebih mirip seorang gadis cantik. Tatapan wanita ini jernih seperti mata air yang bersih. Dapat dilihat dia adalah wanita yang sangat bahagia. Dengar-dengar Wei Dong menikah karena kesetiaan. Jadi dia menikahi wanita ini. Kawinan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Aku masih punya peluang. Wei Dong. Kamu tidak mau perkenalkan. Ini istri saya, Tang Yue. Dia tidak sehat. Halo, Tang Yue. Saya adalah Shen Ruoyun. Dulu saya dan Wei Dong satu-satuan. Wei Dong sangat memperhatikan saya. Shen Ruoyun. Di satu-satuan, kita semua adalah saudara. Merawat adik-adik itu hal yang wajar. Tapi hanya adik-adikah? Apakah karena wanita ini? Dia sudah lupa akan persahabatan kita yang dulu. Bahkan setelah aku menikah dengan orang lain. Orang yang paling dia cintai tetaplah dia. Dia bagaimana? Bisa melupakan aku karena wanita lain. Di Gunung Wei Dong akan mulai menebang pohon. Kamu cepat pergi lihat, sudah datang. Harus segera buat ibu pulih kembali. Kalau tidak, ayah benar-benar akan diambil orang. Ini siapa ya? Dari kelompok kesenian. Dari kelompok kesenian, ya. Kenapa bisa sampai ke gunung sini? Aku datang bersama Gue Dong. Katanya mereka berdua punya hubungan di militer. Mata seperti apa yang bisa melihat Gue Dong ini? HMPH. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, coba cari cara untuk mendapatkannya. Katanya dia sudah bercerai. Tapi dia juga bukan gadis muda. Aku melihat orang itu bersikap dingin terhadap kakak Ruoyun. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan kakak Ruoyun. Dengar-dengar orang itu adalah penyelamat kakak Ruoyun. Dulu di militer itu sangat heboh. Kenapa mereka berdua tidak menikah? Kakak Ruoyun malah bersama orang lain. Mungkin mereka berdua tidak berjodoh. Tapi karena mereka dipertemukan lagi, pasti ada rencana di baliknya. Kamu benar. Mengejar cinta sejati pasti tidak salah. Wei Dong minum air istirahat sebentar. Tak perlu selesai kerja dulu baru bicara. Yo, hei, berikan aku. Aku lagi haus nih. Wah, di sini juga ditaruh gula putih. Hei Wei Dong. Lalu, istri Wei masak apa ya? Itu benar-benar enak. Kapan kamu mau ajak aku makan lagi? Kalau mau, ya pergi saja. Kalau mau, ya pergi saja. Masih kurang makan dari kamu, kan? Dalam beberapa tahun terakhir ini, aku juga belajar masak sedikit. Kalau kalian mau makan apa, aku buatkan untuk kalian. Nggak usah. Istri Wei Dong masak. Ya, itu keren banget. Wah, orang kota memang punya sifat yang buruk, ya. Kak Rongyun, apa yang terjadi? Jangan buat kami takut ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Kak Rongyun belakangan ini terus-menerus tidak tidur nyenyak, ditambah lagi capek. Mungkin kekurangan darah. Ngapain masih diam saja? Segera pergi ke puskesmas untuk diperiksa. Aku belum selesai mengerjakan hidupku. Tidak bisa. Kalau istri saya tahu saya bawa wanita ke puskesmas, jangan bunuh aku. Saat ini sudah mulai curiga. Tadi tidak tahu siapa yang minum air gula orang lain. Kamu di sini ikut campur urusan orang. Hanya kamu yang sekecil ini. Kalau menggendong orang, sungguh merepotkan. Hei, ya sudah. Nanti tolong lihatkan aku ya. Kami antar dia ke puskesmas segera.
Aku sudah pingsan. Kalau begitu, dia tidak mau menggendongku turun gunung. Kalau dulu aku tidak ceroboh. Bagaimana mungkin agar Guweidong menjadi suami orang lain? Hahaha. MA. Ini jamur shiitake. Dua ikat yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Jamur dan saus daging ini sangat enak. Ku baru saja makan satu besar roti panggang. Mereka sekeluarga sangat harmonis. Seperti aku ini tidak diperlukan. Dia sedang tertawa apa? Apakah dia sedang mengejekku? Silakan makan sedikit. Aku pasti akan menangani Shen Ruoyun dengan baik dan mengatur Guweidong. Datang. Tanyani, kamu tahu aku siapa? Saya dan Guweidong dulu satu angkatan. Kami sudah saling mengenal lama. Mengenal ayahku lebih lama pun tidak ada gunanya. Ayahku sudah menikah dengan ibuku. Anak kecil ini tumbuh sangat lucu. Dia juga terlihat lebih cerdas daripada ibunya. Tapi ayahmu tidak mencintai ibumu. Kau tahu betapa menyedihkannya pernikahan tanpa cinta. Apakah kau tahu seberapa menyakitkan bagi seseorang? Kau tidak akan bahagia menikah dengan siapapun. Tang Yue terlihat seperti orang biasa. Jangan-jangan itu hanya berpura-pura. Tujuannya adalah agar Guweidong lembek dan tidak menceraikannya. HMPH. Bulu matanya tumbuh tidak merata. Orang seperti ini memiliki kepribadian yang sangat kuat. Dalam pernikahan, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Bahkan jika ayah bersamanya, dia juga tidak akan menghargainya. Kamu bilang tentang Guweidong? Ya, dia memang terpesona oleh wanita penggoda. Lihat kamu itu. Jauh lebih hebat daripada Tang Yue. Bibi, jangan marah kalau aku banyak bicara. Hari ini aku dengar kakaknya Weidong di jalan bilang, Tang Yue dan Fu Bao akan menyakiti Weidong. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bilang kedua bintang sial itu. Tak heran saat pertama kali aku bertemu Fu Bao. Aku sudah merasa anak ini tidak biasa. Untuk kebaikan Weidong, saya juga mendukungmu. Ibu, Anda tenang saja. Jika benar ada hari itu, saya pasti akan berbakti dengan baik kepada Anda. Baik, Ibu. Hari ini saya masih ada urusan. Saya pergi dulu ya. Oh, baik. Sekretaris, bisakah Anda meminta Weidong bergabung dengan tim kami, untuk membimbing kami menanam bibit pohon? Saya sudah mengatakan hal ini dengan sangat jelas sebelumnya. Orang-orang di kota ini memang muka tebal. Saudara Chen Ruiying, saya benar-benar merasa malu. Weidong akhir-akhir ini cukup sibuk. Saya takut dia tidak bisa membantu Anda dengan urusan ini. Sekretaris, tolong bantu saya ya. Dulu di militer, Weidong juga pernah membantu saya. Dia berpengalaman. Lagi pula, menyerahkan pekerjaan ini kepada orang lain, saya tidak yakin. Baiklah, karena pimpinan sangat menaruh perhatian pada hal ini. Saya akan beritahu Weidong, tapi tidak jamin dia akan setuju. Baik. Ikuti saya. Baik. Weidong, lihat hal ini. Rekan Shen Ruoyun. Saya berharap kamu tidak lagi mempengaruhi hidup saya. Mengerti? Weidong. Saya hanya takut kamu salah paham, jadi saya minta ketua desa untuk menjadi perantara. Dulu di militer, kamu adalah orang yang paling mampu. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi petani seumur hidup? Apa salahnya menjadi seorang prajurit? Saya tahu kamu punya ambisi. Kamu tidak cocok menjadi seorang prajurit yang biasa-biasa saja. Jika bukan karena saya, Anda sepertinya sebaiknya tidak membahas hal yang sudah berlalu. Saya bisa memenuhi permintaanmu, tapi itu demi desa. Tolong jangan salah paham. Saya tahu, saya mengerti.
Sekretaris sudah berbicara. Saya tidak bisa menolak, kan? Uh. Ham. Ham. Kak Gu lagi merokok lagi. Tidak merokok lagi, tidak merokok lagi. Hidup ini mana mungkin selalu lancar. Pasti ada rintangan dan hambatan. Asal bisa bertahan, masa depan pasti akan lancar. Baiklah. Yue pun bukan tidak menyelamatkanku. Di hari-hariku yang paling gelap, dia yang membantuku menyelesaikan banyak kekhawatiran. Lebih dari itu, dia adalah penyelamatku. Leo, seandainya kamu bisa mengingatku, betapa baiknya. Jika saja guru atau kakak ada di sini, mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Fubao, kalian tunggu di sini, biar aku pergi lihat ke sana. Kakak, aku tahu di mana ada barang bagus, ikut aku. Baik. Kemarin mereka menangkap banyak ayam. Sebelum mereka kembali, lihat apakah Gu 11 membual. Lihat apakah di sini bisa menangkap ayam. Gu 11, dari siapa kamu belajar membual seperti ini? Gu 11, dari siapa kamu belajar membual seperti ini? Bukankah dibilang pindahkan satu lubang untuk menangkap satu ayam? Aku sudah menunggu begitu lama. Kenapa bahkan satu ayam liar pun tidak ada? Tidak heran Fubao bilang kepada kita, hari ini kita tidak ada hubungan dengan ayam hutan. Bahkan jika kita menangkapnya, sama saja tidak menangkap. Ternyata ada orang yang mengambil keuntungan di sini. Sungguh tidak tahu malu. Kita jangan berdebat dengan dia. Ayo pergi. Jangan pergi, biarkan aku lihat apa yang kalian dapatkan. Kamu tidak layak, siapa yang tidak layak? Ini. Ini semua digali oleh Anda. Paman, ini benda apa? Apakah ini sangat berharga? Iya, ini sangat berharga. Ini adalah ginseng, dan ini hishou. Saya lihat ini sudah ada beberapa tahun. Jadi, ginseng ini saja sudah bernilai setidaknya 20 yuan. Oh, apa urusan kalian? Kakak Fubao, kita pergi. Ini benar-benar orang yang berbeda nasibnya. Aku akan pulang dan memberitahu nenekku. Kalian lihat Gu Tianyu. Tampangnya yang tidak berpengalaman itu tidak. Paman, apakah barang-barang ini sangat berharga? Hahaha. Hei. Tapi seberapa berharga barang-barang ini? Cukup mahal. Ibu, lihat apa yang kita gali hari ini. Ibu tidak di rumah. Ibu di mana? Apa ayah membawanya pergi? Fubao, kan kamu bisa meramal. Coba ramal. Aduh, ibu dah kenapa pergi ke pegunungan? Ayo kita cepat pergi mencarinya. Gu sini, pergi panggil ayah. Aku dan Fubao akan pergi ke gunung mencari ibu. Apa kamu sudah makan permen? Ayah pergi. Sudah masak? Terima kasih kakak. Fubao, ibu kita tidak apa-apakan. Ibu kita tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga akan semakin baik di masa depan. Tenang saja. Kalau begitu bagus. Ayo makan. Makan telur itu. Kalian bertiga ya. Satu untuk masing-masing.
Ayah, tidak perlu terlalu hemat untuk makan. Kemarin kami menemukan beberapa ginseng dan hishou. Kalau dijual, kami akan punya uang lagi. Kalian benar-benar hebat. Tapi ya, itu disimpan untuk ibu agar sehat kembali. Ah, tidak usah, tidak usah. Tidak usah, tidak usah, ibu sudah baik. Oh, ibu. Fubao. Fubao saya. Ibu, apakah ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Saya benar-benar sudah sadar. Atau ini hanya kebohongan lain? Ibu, jangan menangis. Saat kamu menangis, Fubao juga menangis. Fubao menangis, aku juga ingin menangis. Yang penting bangunlah. Bumu pasti belum istirahat. Kalian ini. Jangan ganggu dia. Aku tahu tentang perceraian Zhang Demao dan aku. Sejak saat itu, satu-satunya yang ada di pikiranku adalah bisa bertemu Fubao lagi. Apakah sekarang saya dan Kak Gu adalah satu keluarga? Jangan takut, aku akan menjagamu. Ibu, kamu makan. Ibu, aku ingin mengikat rambut dengan cantik. Fubao, jangan berisik. Tidak apa-apa. Kalian anak-anak tinggal di rumah dengan baik. Aku pergi ke tim besar. Aku sekarang masih belum bisa menghadapi Kak Gu dengan normal. Aku bahkan tidak berani menerima kenyataan bahwa kakak Gu adalah suamiku. Kalau soal berapa lama lagi bisa berbohong, nanti saja. Ibu, makan apa siang ini? Fubao, kamu mau makan apa? Aku mau makan bola ubi merah. Baik, ibu nanti buatkan untukmu. Kak, aku merasa ibu sekarang sepertinya agak berbeda. Bukankah masih sama seperti dulu? Cepat bekerja? Ya, kalau sampai membuat ibu capek. Ayah pulang, ada yang menunggu. Apa saya salah rumah? Ayah, semua ini adalah hasil kerja ibu yang mengurus kami. Ayah, kamu sudah kembali. Cepat cuci tangan, ibu sudah menyiapkan makanan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ah, kain ini. Sebelumnya robek, tidak sempat dijahit. Kamu yang menambahkannya untukku. Tanganmu memang terampil. Ah. Hari ini kita makan apa ya? Makan bakso. Bagus. Wajah ayah dan ibu lebih enak dilihat daripada bakso ubi jalar. Pakaian Fubao ada bintang 5. Pakaian ayah juga ada bintang 5. Memang cukup bagus. Ayah melihat ibu terpesona dengan wajah malu. Kalian lihat tidak? Tadi ibumu tersenyum. Kami hanya melihat ayah yang terpesona. Ibu tersenyum ya? Apakah itu terlihat bagus? Anak ini bahkan saat makan tidak bisa menutup mulutmu. Cepat makan, nanti kita harus pergi. Halo kalian. Paman, saya ingat kamu. Kita pernah bertemu di gunung. Kau benar-benar ingat, ya? Kau datang ke rumahku untuk ginseng dan hishou itu, kan? Ya, benar begitu. Di sini, ada orang yang mau membayar 30 yuan untuk ginseng. Aku akan memberimu 25 yuan per biji, dapat untung sedikit. Bagaimana menurutmu, ginseng? Kau tidak tahu, ya? Anakmu hari itu menambang somei dan ginseng di gunung. Ada juga Polygonum multiflorum. Kalau di sini, ada yang mau. Ayah bilang, barang-barang itu tidak dijual. Harus diberikan untuk ibu merawat tubuhnya. Merawat tubuh juga tidak butuh sebanyak itu. Itu kan 4 batang ginseng dan 3 Polygonum multiflorum. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayah bilang, ibu saya tidak sehat, meskipun lebih banyak juga tidak dijual. Untuk merawat tubuh juga tidak perlu sebanyak itu. Itu kan 4 batang ginseng dan 3 helai hishou. Kalau kalian merasa harganya tidak cocok, kita bisa nego lagi. Ayahku bilang, ibu saya tidak sehat, meskipun lebih banyak juga tidak dijual. 1 batang ginseng 25 yuan. 4 batang ginseng jadi 100 yuan. 100 yuan cukup untuk menghidupi satu keluarga besar selama setengah tahun. Apa yang sedang dipikirkan Gue Dong? Ming, anak-anak sudah besar. Sekarang masih berkumpul di satu kamar. Benar-benar tidak nyaman. Mama, apa yang kamu katakan? Kami mau jual. Kalau bisa, berikan harga yang lebih tinggi.
Kalau cocok, kami jual. Kalau kalian semua mau jual bersama, apakah harganya bisa lebih tinggi sedikit? Jika semua dijual sekaligus, berapa yang pantas? Ibu tidak bisa dijual. Tenang saja, ibu baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Kalau dijual sekaligus di sini, maksimal saya bisa kasih 160 yuan. Lebih dari itu saya tidak bisa keluarkan. Baik. Apakah Anda sudah membawa uang? Apa kamu tidak mau berdiskusi dengan suamimu? Sayang. Kalau dibungkus di sini, paling banyak saya bisa kasih 160 ribu. Lebih dari itu saya tidak bisa keluarkan. Baiklah. Apakah Anda sudah bawa uang? Kamu tidak mau diskusikan dengan suamimu? Sayang. Ah, saya ikut saja. Yakin mau dijual? Yakin. Kalau barang ini memang buat aku menjaga kesehatan, maka aku mau merawatnya sesuai keinginan aku. Baik, tidak masalah. Oke, terima kasih. Yue, aku nggak nyangka kamu benar-benar bangun. Kak Gu. Nanti kita jalani hari-hari bersama dengan baik. Baiklah. Hidup kita pasti akan semakin baik. Iya.